Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Eni Tarmini, guru SMK Negeri 1 Cianjur. Dalam video pembelajaran yang saya ambil subtema tentang pengertian unsur-unsur dan etika berkomunikasi. Baiklah saudara-saudara, teman-teman dan para siswa yang berkesempatan mendengarkan video ini, saya akan menyampaikan mengenai materi apa sih komunikasi, apa saja yang termasuk dalam unsur-unsur komunikasi, dan adakah etika dalam berkomunikasi. Masih dalam channel Berbagi Ilmu Itu Indah untuk periode Oktober 2022. Baiklah kawan-kawan semuanya, coba kita perhatikan pengertian komunikasi. Pasti sudah banyak yang tahu, karena berkomunikasi itu suatu kegiatan yang setiap hari kita lakukan. Oke, komunikasi diartikan sebagai sebuah proses pertukaran informasi, ide, gagasan, dan perasaan yang disampaikan baik secara lisan maupun secara tertulis, atau mungkin disampaikan dengan bahasa tubuh dan penampilan, sehingga apa yang menjadi pesan kita bisa tersampaikan dengan baik, dan ini bisa dengan menggunakan alat bantu di sekeliling kita. Oke, dari pengertian tadi, maka pada saat berkomunikasi akan terdapat beberapa unsur yang harus ada dalam berkomunikasi. Apa saja? Yaitu komunikator atau orang atau pihak yang mengirimkan informasi, ya kan? Coba kita amati pengertiannya. Proses pertukaran informasi, ide, gagasan, dan perasaan disampaikan secara lisan atau tertulis atau dengan bahasa tubuh atau dengan penampilan menggunakan alat bantu di sekeliling kita sehingga sebuah pesan tersampaikan dengan baik. Berarti ada yang menyampaikan informasi. Nah, yang menyampaikan informasi itu dikenal dengan istilah komunikator atau orang pihak yang mengirimkan informasi. Nah, ini unsur pertama dari komunikasi. Unsur kedua adalah adanya pesan atau message. Jelas, harus ada pesan. Komunikator menyampaikan pesan. Kalau tidak ada pesan, nggak mungkin dong ada komunikasi, ya kan? Nah, jadi pesan atau message yaitu informasi atau berita yang hendak disampaikan. Itu unsur yang kedua. Kita lihat unsur yang ketiga, yaitu transmit, prosedur pengiriman pesan. Berarti pesan disampaikan ada prosedurnya dong, mungkin dilakukan secara lisan tadi, atau misalnya dengan gaya, atau mungkin dilakukan berbicara langsung, atau mungkin dilakukan lewat telepon misalnya. Nah, itu adalah prosedur pengiriman pesan menggunakan alat atau tanpa alat. Kemudian yang keempat adalah komunikan. Yang tadi komunikator ya, orang yang menyampaikan, sekarang komunikan. Apa itu komunikan? Orang atau pihak penerima pesan. Jangan ketukar ya. Komunikator yang menyampaikan, pihak yang menyampaikan pesan, komunikan orang yang menerima pesan. Oke, yang kelima, unsur yang kelima adalah respon, reaksi, feedback, tanggapan dari para komunikan. Bagaimana tanggapannya? Positifkah, negatifkah misalnya? Nah, itu unsur yang kelima. Ya, jadi jika unsur-unsur ini ada, maka jelas komunikasi sudah bisa terjadi. Oke, saya ulang. Komunikasi akan terjadi jika di dalamnya ada unsur komunikator, orang atau pihak yang mengirimkan pesan, kemudian ada message-nya, ada pesan, ada berita, ada informasi yang disampaikan, kemudian ada transmit, ada prosedur pengirimannya, kemudian ada para komunikannya atau orang, seseorang atau orang-orang yang sedang menerima pesannya, dan kemudian respon, reaksi, feedback, tanggapan dari para pendengar atau komunikan. Oke, jadi dengan 5 unsur tadi, maka komunikasi sudah terjadi. Kemudian
Apakah saat berkomunikasi kita harus menggunakan etika? Oh, jelas, jelas. Kita harus memiliki etika saat kita berkomunikasi. Mengapa? Agar informasi yang kita sampaikan bisa nyampe dengan baik dan benar. Tidak misunderstanding, tidak salah paham, ya. Jadi etika berkomunikasi itu biasa diartikan sebagai cara yang etis, ramah, sopan, serta menghargai dan menghormati orang lain sesuai dengan norma-norma nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat atau golongan tertentu. Mengapa saya katakan berlaku di tengah masyarakat? Karena di setiap daerah itu memiliki norma-norma sendiri sesuai adat. Ada mungkin di daerah tertentu itu kasar, tapi untuk di daerah tertentu itu sebetulnya tidak kasar, ya kan? Ada di daerah tertentu harus sangat lembut, mungkin di daerah lain dianggapnya hanya lebay gitu. Jadi nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat ini penting untuk diperhatikan. Kita sedang berbicara di hadapan siapa, ya kan? Kemudian usianya berapa? Ini pasti ada norma-norma dan nilai-nilai tertentu yang harus kita pahami. Demikian tentang etika berkomunikasi. Oke, saya ulang. Etika komunikasi adalah berkomunikasi secara etis, ramah, sopan, menghargai, menghormati orang yang kita ajak berbicara, sesuaikan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat yang sedang kita berbicara tersebut. Demikian materi yang saya sampaikan kali ini mengenai pengertian, unsur-unsur, dan etika berkomunikasi. Semoga bermanfaat bagi kalian, bagi saudara-saudara, bagi rekan-rekan, bagi siswa-siswa semua, dan tetap berbagi ilmu itu adalah indah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.